Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 14 November pukul 17 lewat 27 menit. Gua mau bahas ITMG. 2 bulan yang lalu gue udah bahas ITMG dan gua bilang bahwa sepesimis-pesimisnya gua, ITMG itu paling tidak dapat IPS di angka 1000 di kuartal 3 tahun 2024. Kalau misalkan dia di angka segitu, ya udah ITMG itu udah price in banget ini. Udah susah turun, tapi untuk naik ke 30.000, ke 28.000 ya belum waktunya. Kecuali nanti kalau misalkan ada informasi dividen yang mungkin jumbo. Tapi gini guys, kalau misalkan lu lihat di RTI atau lihat di Stockbit ya, gua sempat ngelihat juga sih, tapi kayaknya ada kesalahan deh. Kalau kalau di RTI itu IPS-nya sepertinya ada kesalahan karena di situ tertera IPS kuartal 3-nya adalah 1900. Sebelumnya kalau gua nggak salah IPS di RTI juga salah TPMA dah. Dia di situ nulisnya 86. Padahal sebenarnya kalau gua hitung manual ya 76. Nah, di Stockbit kalau lu lihat di kolom revenue, dia dapat 7 triliunan kan. Tapi sebenarnya dia dapat 9 triliun guys di kuartal 3 tahun 2024. Gua nggak tahu ya, kadang-kadang Stockbitnya mungkin ada yang salah, RTI-nya ada yang salah, atau mungkin guanya yang salah. Silahkan koreksi gua kalau gua salah ya guys. Tapi memang enakan ngitung sendiri. Yang jelas gini, kalau berdasarkan hitungan gua ya, dia per kuartal 3, bukan per kuartal 3, tapi di kuartal 3 doang IPS-nya itu ada di angka 1700, nggak sampai 1900. Nah, yang menarik gini guys, ITMG sama seperti PTBA. Gue batubara baru bahas, gue belum bahas Adaro ya. Gue kemarin bahas Adi, malah lebih fokus ke Adi, tapi Adaronya belum bahas. BSSR juga belum bahas, Games juga belum bahas. Gue baru batubara bahas PTBA dan di situ trennya positif. Lu boleh lihat di video gue sebelumnya. Trennya positif. Tren positif positif itu bagaimana? Ada peningkatan dari volume produksi dan volume penjualan. Bukan berimbas sih. ITMG juga mengalami hal yang sama. ITMG mengalami hal yang sama. Dan kalau seperti itu biasanya UNTR juga kecipratan karena Pama Persada itu juga menjadi salah satu kontraktor tambangnya dari ITMG. Gua nggak tahu rincinya di tambang yang mana ya, tapi itu salah satunya. Dan dia cukup besar. Dia cukup besar Pama Persada dibanding kontraktor yang lain. Nah, sekarang kita lihat guys, produksinya ITMG itu di tahun 2024, kuartal 1 4,9 juta ton. Kemudian di kuartal 2 4,3 juta ton. Ya, ini udah mengantongi sembilanan. Kemudian per kuartal 3 dia naik. Dia genjot tuh, genjot produksi. Sama seperti PTBA di kuartal 3-nya juga naik dia. Di kuartal 3 jadi 5,8 juta ton. Dia genjot produksi. Hasil dia sudah mencatatkan produksi itu di angka 15 juta ton. Sekitar 15 juta ton. Targetnya itu biasanya 20 juta ton. Manajemen menyampaikan di beberapa bulan lalu targetnya di tahun 2024 itu 20 juta ton. Tapi kalau kondisinya dia sudah mengantongi 5 juta, 15 juta ton dan memang dia sudah bisa memproduksi 5,8, sepertinya 20 juta ton itu akan dilewati guys. Itu volume produksi. Volume penjualannya pun sama. Yang tadinya 50 juta ton, 5,0 juta ton per kuartal 1, kemudian di kuartal 2 tok dia menjual 5,8 juta ton, di kuartal 3 tok dia menjual 6,3 juta ton. Alhasil volume penjualannya sekitar 17 juta ton. Ya, lu bayangin ITMG dia punya cadangan sekitar 300 juta ton dengan sumber daya di angka 2000 nih, dalam juta ton nih. Ya, 30 juta ton. Yang masing-masing tambangnya itu baik PKP 2B sama IUP-nya masih lama. 2 IMM ini yang paling gede ini ya, total asetnya IMM nih. IMM sama BEK nih. Sama TCM. Kalau gue punya temen yang memang kerja di eh ini ya, di kementerian apa namanya tuh, itulah yang ngurusin ini nih, ngurusin apa sih ya, pokoknya itulah. Gue punya teman, dia suka pergi ke tambang nih
Kementerian apa ya, lingkungan hidup kalau gua nggak salah, lupa gua, susah bener sih gua ngomong Kementerian Lingkungan Hidup. Dia suka suka pergi ke tambang-tambang ini. Gua tanya yang belum dia kunjungi yang ini nih, IMM. Tapi IMM memang gede. Dan ini yang mau gue sampaikan guys ya, yang cerita teman gue tadi nggak penting. Yang mau gue sampaikan adalah baik PKP 2B-nya sampai IUP-nya itu masih bisa panjang waktunya. Paling paling sedikit ya sampai 2028. Ini biasanya nanti akan diperpanjang biasanya. Artinya ya lu kalau yang megang ITMG ya udah nggak perlu khawatir ya dengan kondisi seperti itu. Nah, sekarang ini kita lihat kenapa EPS di kuartal 3-nya besar? Ya karena simple guys, dia di kuartal 1 dia dapat 489 juta US dollar. Kuartal 2, nih ini kan ini kalau dilihat dari laporan keuangannya, pendapatannya tadinya 489 juta US dollar. Laporan keuangannya dalam ribuan US dollar ya. Kemudian per kuartal 2 dapat 1 miliar. Berarti kan dia naik 560 nih. Ya kan? Per kuartal 3 dia dapat 607 juta US dollar. Sehingga kalau dikalkulasikan, kalau di total dia sudah mengantongi 1,6 miliar US dollar. Harusnya 2 miliar US dollar tercapai. Artinya lebih dari 30 triliun penjualan ITMG harusnya sampai akhir tahun 2024. Bagusnya guys, bagusnya ITMG tuh berhasil menekan beban ini ya guys, beban langsungnya. Kan tadinya dia beban langsungnya di kuartal 2 404 juta dolar. Ya, beban langsung di kuartal 3 itu 403 juta dolar. Artinya meskipun pendapatannya naik, tidak serta-merta membuat bebannya naik. ITMG berhasil melakukan efisiensi yang akhirnya gross profit marginnya jadi 28%, net profit marginnya jadi 16%. Dengan PBV sekarang 1. Artinya sebenarnya ITMG ini masih oke. Nah, sekarang kita ke kuartal 4. Nah, sekarang kuartal 4 dengan tren begini ya guys ya. Dengan tren begini. Kalau gue sih memproyeksikan EPS kuartal 4 itu dia bisa mengantongi 1.500. Ingat guys ya, ini dengan kondisi kurs US dollar di kuartal 3 itu turun guys. Dia bisa mengantongi segini. Sebenarnya kalau kurs US dollar naik, pendapatan dia di kuartal 3 toh itu nggak cuma 9,1 triliun, bisa lebih tinggi guys. Harusnya. Tapi kan ini lagi turun dibandingkan kuartal 2 kursnya. Kursnya di kuartal 2 itu 16 ribuan. Nah, dengan kondisi tren seperti ini, gue memproyeksikan di kuartal 4 ITMG itu paling tidak bisa mencatatkan IPS 1.500. 1.500 guys. Yang artinya kalau di total interimnya, sorry kok interim sih, totalnya itu bisa mengantongi IPS dalam 1 tahun di angka 5.100-an. Bisa nih tercapai seharusnya 5.100. Nah, dia sudah membagikan dividen interim 1.228 kan. Artinya, kalau misalkan dia membagikan dividen payout ratio 60%, itu kan ada di angka 3.094. Ya. Finalnya, itu berarti sisanya adalah di angka 1.800-an. 1.800-an berarti finalnya proyeksi gua ya, finalnya 1.866 berbanding dengan harga saham ITMG sekarang di angka 26.300. Paling tidak lu bisa mendapatkan dividen yield 7%, yang sebelumnya udah dapat 4%. Total kalau lu telan interim sama finalnya, lu bisa dapet yield di atas 10%. Yield di atas 10% itu udah cukup untuk perusahaan batubara seperti ITMG. Jadi biasanya yang megang ITMG itu adalah anak-anak atau orang-orang ya guys ya, yang menjadikan saham ini sebagai cash cow-nya aja sih. Dia dapat dividen, porsinya gede di ITMG, dividennya dapat, kemudian nanti dividennya kan kayak dapat uang gratis kan, dibelikan baru saham yang lain buat average down saham yang lain misalkan, atau beli saham yang market cap-nya lebih kecil yang bisa dapat capital gain. Tapi biasanya ITMG ini dia dijadiin cash cow aja buat sapi perah bagi perusahaan si Thailand itu yang Banpu. Terus sapi perah bagi yang koleksi juga. Biasanya seperti itu. Dan kalau misalkan dividen yieldnya masih di atas 10% sesuai perhitungan ini, baik interim maupun final, kalau lu telan, ya udah. Dia di situ-situ aja ITMG 26.000, nanti mungkin turun 25, 24. Kalau turun ke 24 ya beli lagi. Karena dividennya menarik yang ditawarkan. Kayak gitu guys. Apalagi ITMG ya, ini baru dioperasikan nih yang TIS nih.
Dia punya kalori yang cukup tinggi guys, itu juga nanti akan berpengaruh. Walaupun ya kalau secara produksi dan penjualan yang TIS ini nggak sebanding kalau dibandingkan dengan IMM, TCM sama BEK ini. Dia lebih kecil, cuman kalorinya itu mencapai 6 ribuan, dan kalau mencapai 6 ribuan itu bisa meningkatkan average selling price-nya ITMG. ITMG itu termasuk perusahaan batubara yang average selling price-nya tinggi, ada di angka sekitar ya 90 USD ya. Jangan beranggapan Newcastle Coal di angka 1.440-an, perusahaan-perusahaan batubara Indonesia tuh jual batubaranya di angka segitu ya, enggak. Tapi average selling price-nya ITMG itu di angka 90 US dollar biasanya. Kalau PTBA itu rendah guys, dia ada di angka 60-an bahkan sampai 50-an, 50 sampai 60. Jadi gitu aja guys ya soal ITMG, artinya ini masih oke buat dijadiin salah satu saham sapi perah. Gitu guys. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli, gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.